Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma masjiduhu. Anapun utawi masjide Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fa'adhamatuhu mongko utawi agunge masjiduhu iku lima krana perkara. Iku lima krana perkara qaddamnahu kang dinginaken sapa ingsun ing ma. Kang dinginaken sapa ingsun ing ma tumma huwa nuli utawi masjiduhu wa amma masjiduhu iku bijawari baitihi bandingi atau kelawan bandingi umai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yasyukkulan ora mangmang ora ragu sapa mukminun wong iman fi anna baitahu ing dalem sak temene umahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mahma ala iku mahma ala ing dalem semangsane luhur atau ing dalem semangsane luhur ing dalem menawa luhur bisa apa syarafuhu mulyane baitahu wa azuma lan agung apa qadruhu derajate bait al bait
baitahu. La yasilu mongko ora tumeka apa bait abadan ing dalem saklawase. Ila baiti rabbil alamina maring baite utawa umahe Allah kang mengerani alam kabeh. Lihada kanat as-salat. Lihada krono ikilah la yasilu abadan. Kanati ana apa as-salatu salat fi masjidihi ing dalem masjide Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi sholatin kelawan 1000 salat kelawan 1000 salat fi siwahu ing dalem sakliyane masjiduhu ing dalem sakliyane masjiduhu ing dalem liyane masjiduhu liyushira supaya aweh isyarat apa at-tafawutu piro-piro perbedaan fi idhamit thawabi ing dalem agunge piro-piro ganjaran ing dalem agunge piro-piro ganjaran wa ilat tafawuti maring piro-piro perbedaan fi syarofil jiwari ing dalem mulyane sandingan perbandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma masjiduhu fa'azamatuhu lima qaddamnahu. Adapun masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, fa'azamatuhu lima qaddamnahu.
keagungannya, lima qaddamnahu, sudah saya jelaskan di depan. Sudah saya jelaskan terdahulu. Qaddamnahu, sudah diterangkan di depan. Tsumma huwa bijiwari baitihi. Kemudian di antara keagungannya Masjid Nabawi, yaitu karena bijiwari baitihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid itu berdampingan dengan rumahnya Nabi. Mulia. Masjid Nabawi. Masjid yang ada di Madinatul Munawwarah. Dibangun pada tanggal 1 Hijriyah. Ketika hijrah pertama kali Rasulullah mendirikan masjid yang ada di Mekah, yaitu Masjid Nabawi. Ada juga yang berpendapat masjid yang pertama sebelum Masjid Nabawi ada namanya Masjid Quba. Ada juga. Beda pendapat. Tapi yang jelas masjid-masjid yang ada di Madinah awal mula berdiri dibangun langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah. Di Madinah itu isinya Islam, Yahudi, Nasrani, dan ada beberapa segelintir kafir ada. Perantau dari Yahudi dengan kafir ini enggak akur. Perang terus. Kaum Yahudi dengan kaum kafir. Kafir itu menutup kepercayaan adanya Nabi. Yahudi percaya tapi nabinya bukan Nabi Muhammad. Tetap nabinya Nabi Ibrahim. Atau nabinya Nabi Musa. Perang terus. Siapa yang menang? Yahudi selalu menang dari orang-orang kafir. Selalu menang. Rahasianya orang Yahudi ini, kalau mau berperang dengan orang kafir, selalu menyebut nama nabi-nabi, nabi akhir zaman. Nyambat dulu. La hadrati khususon ki gede, buyut. Kalau kita kan la hadrati Syekh Abdul Qadir lah. Itu selalu tawasul dulu. Selalu bertawasul pada Nabi akhir zaman. Tidak pernah kalah. Padahal Nabi akhir zamannya belum keluar. Tapi sudah disebut-sebut. Nah, ada orang kafir dari Madinah itu datang ke Mekah, viral. Bahwa di Mekah ada Nabi akhir zaman. Itu berjumlah 6 orang. Ada orang kafir berjumlah 6 orang. Katanya di Madinah ada Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ini kan Nabi yang disebut oleh orang Yahudi ketika berperang. Kita selalu kalah karena mereka menyebut nama Nabi akhir zaman.
Ini siapa tahu benar Nabi akhir zaman, kita beriman. 6 orang ini. Kemudian Nabi akhir zaman milik kita. Jadi kalau kita kapan-kapan perang lagi dengan Yahudi, kita menang. Karena Nabi akhir zaman milik kita. Padahal itu belum tahu itu. Ada 6 orang jumlahnya. Datang ke situ. Tanya-tanya. Karena Rasulullah posisinya lagi ngumpet. Rasulullah waktu itu setelah peninggalan Abu Lahab, Abu Talib itu dibuli, dikucilkan. Siapa yang mengakui Muhammad itu nabi, maka dibunuh. Waktu itu di Mekah, kejam orang Mekah. Maka ngumpet-ngumpet nanya. Katanya di sini ada nabi akhir zaman, namanya Muhammad, benar enggak? Katanya ada. Di mana? Di sana. Ngumpet Rasulullah. Nyari. Benar ketemu. Hal anta Muhammad? Ya. Ketika bertemu Nabi Muhammad, 6 orang ini kaget melihat cahaya Nabi itu seperti matahari di pagi hari, terang. Padahal dulu kan gelap, belum ada lampu, tapi terang. Oh, sekarang kan walaupun di bawah lampu tetap gelap. Langsung 6 orang ini ketemu Rasulullah, memeluk dan beriman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jangan ngomong-ngomong ya, kata Rasulullah. Dah, ini saya lagi diburu, lagi jadi buronan orang Mekah ini. Kamu jangan ngomong-ngomong. Nanti kalau ngomong-ngomong, rame, tahu, loh saya dibunuh. Dan memang di dalam Injil, itu sudah diterangkan. Di dalam Injil, yang diterangkan oleh paman dari Sayyidah Khadijah. Naufal bin Warokoh. Kata pamannya itu. Nanti ini jadi nabi. Ayo pulang lagi, jangan kemana-mana. Nanti kamu akan dibunuh. Gitu. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu Iqra'an begitu. Apalah begitu. Meriang, panas dingin, keringet dingin keluar. Ya coba, di tempat gelap sendirian, tiba-tiba ada yang meluk dari belakang. Iqra ya Muhammad. Gemeter nggak tuh? Dipeluk lagi. Iqra ya Muhammad. Malaikat Jibril. Sekali lagi. Iqra ya Muhammad. Mada yaqra? Aku harus membaca apa? Temui malaikat Jibril. Meriang. Memang agak meriang. Dalam sejarah Rasulullah kalau menerima wahyu ya agak-agak pilek-pilek. Agak meriang. Kamu yang meriang-meriang siapa tahu dapat. Pulang ke rumah, langsung digedok pintunya. Assalamualaikum ya Khadijah. Ini nggak ada jawaban, ngantuk apa ya di dalamnya? Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Mau ngantuk ini. Assalamualaikum. Nah, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibuka sama Rasul.
Ya Khadijah, jamiluni, zamiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kedinginan, Maryam. Selimuti aku, selimuti. Kenapa engkau ya Rasulullah? Gak tahu, ini kayaknya kesambet ya. Saya kesambet ya, hanya kena jin apa kena setan itu. Kata Rasulullah. Lah. Nggak mungkin. Kata Siti Khadijah. Ini Siti Khadijah menguatkan. Nggak mungkin. Engkau rajin beribadah, orang yang rajin sedekah. Nggak mungkin orang baik diganggu jin. Nah itu tuh. Nggak mungkin. Yang diganggu tuh yang pelit-pelit itu loh. Nah, kalau ada orang kesurupan pelit. Yang pelit-pelit itu loh. Nggak mungkin. Engkau orang baik, tidak mungkin kau kena gangguan setan, kena gangguan jin. Orang-orang buruk itu yang kena gangguan. Khadijah menguatkan, nggak mungkin. Kalau Khadijah sekarang kena jin Khadijah, dibilangin jangan lewat situ, angker di situ, jangan lewat situ. Di situ sudah banyak kejadian. Lewat situ, bener kan, Meriang? Karena sakit, Meriang. Perasaan saya ada yang memeluk dari belakang. Turunlah surat. Ya ayyuhal mudattir kum fa'angdir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Fa'angdir. Berikan peringatan kepada orang-orang Islam. Dibawa oleh Khadijah, Nabi Muhammad ini pada seorang kiai. Kiai Khadijah. Bija sekarang kan kedukun. Bawah kiai pamannya namanya Sayyid Waraqah bin Naufal. Bagaimana, ada apa yang kamu ceritakan wahai ponakanku? Saya seolah dipeluk, orangnya gede, dari belakang tinggi. Apa kata Waraqah bin Naufal? Hadza namus. Eta Jibril Muhammad. Itu Jibril. Engkau Nabi akhir zaman. Ayo pulang, nanti ada orang yang akan membunuh kamu. Cepat pulang. Waraqah bin Naufal ini orang yang hafal Injil. Tahu bahwa kelak akhir zaman ada Nabi namanya Muhammad akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Akan dibunuh. Oh, makanya 6 orang itu datang. Jangan bilang-bilang ya. Kamu jangan bilang-bilang saya di sini. Dah, kamu beriman, saya terima, saya saksikan kamu umatku. 6 orang ini pulang ke rumah, cerita sama istrinya. Tadi saya di Mekah ketemu Nabi akhir zaman. Tapi jangan bilang-bilang ya. Istrinya berangkat ke warung rame-rame ngobrol. Jangan bilang-bilang ya. Ketemu tetangganya, jangan bilang-bilang ya. Nonton Andin bareng, iklan ngomong. Jangan bilang-bilang ya tadi ketemu Nabi akhir zaman suami saya. Jangan bilang-bilang, jangan bilang-bilang, jangan bilang-bilang. Viral akhirnya, menyebar. Datang orang bergerombolan. Datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kamu sama siapa? Sama rombongan. Oh, jangan bilang-bilang kok malah bawa satu bis loh. Jangan ketemu di sini. Jangan di sini. Nanti malam saja jam 2. Kalau di sini rame. Nanti jam 2 di Bukit Mina. Mina itu kalau jalan kira-kira 2 jam. Nanti gantian 2-2. Jangan rame-rame. Ngumpet-ngumpet. 2. Banyak yang simpati ke Rasulullah, ngasih makanan, ngasih kuota. Pokoknya lah. Tapi nggak boleh streaming, nanti ketahuan. Banyak yang simpati.
Itu rame-rame. Itu lama-lama tempat itu jadi rame. Banyak orang haji di sana. Ada tempat itu namanya Syuqul Lail, pasar malam. Awalnya ya karena orang-orang simpati ke Rasulullah ada pasar. Jadi dua naik di Bukit Mina itu. Lalu ada salah satu dari 6 orang tadi yang bawa rombongan satu-satu. Dibilangin jangan bilang-bilang, 6 orang ini sowan ke Rasulullah bawa satu bis, ya kan rame. 60 loh satu bis. Bilang begini, ya Rasulullah, kalau Islam itu memang ajaran yang benar, lalu kenapa harus diumpet-umpetin begini? Kenapa harus ngumpet ya Rasul? Sudah, kalau engkau khawatir dibunuh harus ngumpet di daerah sini. Pindah saja di Madinah. Awal hijrah ada usul dari 6 orang itu. Pindah saja ya Rasul. Karena di sana sudah viral namamu. Di sana pasti akan disambut. Daripada di sini nanti dibunuh, dicari orang, ayo sana aja. Apa kata Rasulullah? Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Allah ngizinin ada wahyu Muhammad, kau hijrah ke Madinah. Pas. Ya sudah, hijrah ke Madinah. Ya wes, nanti di sana siapin hotelnya tuh. Ya. Nanti saya tempatnya di mana, siapin di sana. Ya. Sambut. Sudah banner besar tuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar, gede. Selamat datang Madinah terus ada banner. Nanti pulangnya kan semoga selamat. Tujuannya gitu ya, perbatasan. Ya sudah, akhirnya memang benar diizinkan oleh Allah. Ya sudah, kamu siapkan di sana hotelnya. Saya di mana? Nanti kamu jemput saya di perapatan. Nah, gitu kan. Nanti saya datang. Di antara hikmah atau keunggulan Nabi Muhammad mampu mencetak para sahabat-sahabat yang setia. Di antaranya. Dan ini hikmah daripada hijrah. Bangunin Sayyidina Ali. Ya Ali, nanti malam saya mau hijrah. Kamu nanti tidur di tempat saya ya. Ini nyawa loh, kalau nggak setia nggak mau. Di luar rumah Rasulullah sudah menunggu 40 orang yang badannya besar-besar. Wakilah 80 orang. Badannya besar-besar, semua membawa pedang. Mau menyergap rumah itu, kemudian dibunuh. Ya Ali, kau tidur di sini. Kamu pakai selimutku. Coba. Itu kan kalau langsung ditusukkan mati kan Sayyidina Ali. Itu Ali dulu mau loh begitu. Gantiin saya. Ini nyawa loh. Setianya Sayyidina Ali. Sudah. Baiklah. Nah, mulai itu. Ali datang, kemudian tidur di tempatnya Rasulullah, memakai selimut. Ini siapa yang nggak mau tidur di tempat Rasulullah? Tidur di situ. Nah, Rasulullah WA Abu Bakar. Assalamualaikum, askum. Kalau sekarang. Assalamualaikum, Abu Bakar. Kamu nemenin saya ya. Kemana Rasulullah? Hijrah ke Madinah. Apa jawaban Abu Bakar? Hebat. Ya Rasulullah. Apakah saya mengikut engkau diridhoi oleh Allah? Oh. Iya, Allah meridhoimu. Allah memilih kamu untuk menemani aku. Mertuanya loh. Udah badannya gede-gede itu di luar rumah. Rasulullah mengambil pasir. Ya karena rumahnya Rasulullah nggak ada keramiknya.
Yang ngaku sok-sok sunnah, paling sunnah Rasul, ya jangan pakai keramik. Rumahnya Rasulullah nggak ada lantainya, nggak ada keramiknya, langsung pasir. Nggak ada pintunya. Jendelanya nggak ada. Jendelanya, pintunya hanya ditutup dengan kain saja. Coba tuh. Berani nggak? Kamu berani nggak? Jendelanya cuma ditutup dengan kain, pengantin baru loh ya. Musim hujan. Rasulullah mengambil pasir. Terus dibaca. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditaburkan. Tidur tuh. Yang kena pasir tidur pasti. Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Fahum la yubsirun. Fahum la yubsirun. Tidur semua. Coba kamu praktek deh. Ini buat hipnotis. Kamu, wah, ada polisi nggak pakai helm. Oh, jangan nggak ngejar. Kelilipan polisi. Nggak ngejar. Aman. Itu dibaca, ditaburin pasir itu. Tidur semua. 40 orang yang gede-gede itu. Masya Allah. Langsung. Wajalna min baini aidim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshayna fahum la yubsirun. Klek gitu. Langsung tidur semua. Rasulullah keluar dengan Abu Bakar. Dari Mekah ke Madinah itu harusnya ke utara. Rasulullah ke timur. Timur aja. Kata Abu Bakar, ini Rasulullah salah arah nih. Harusnya kan ke timur. Kenapa Rasulullah ke utara? Ya Rasulullah, Google Map-nya salah tuh. Kan ke sana, kenapa ke utara? Wahai Abu Bakar, cerdas Rasulullah. Tadi saya dikejar 40 orang. Kita ke sana dulu, ngumpet. Kemana? Kita naik ke Bukit Sur. Naik. Nanti kalau kita langsung jalan, 40 orang itu langsung mengejar kita. Ini kan Nabi Rasul. Bisa loh, harusnya Rasulullah tuh kan. Ya Allah, aku minta 2 malaikat, ya kan? Yang untuk menjadi kendaraan saya, mabur, selesai. Kenapa Rasulullah nggak minta? Kenapa? Bisa aja, bisa nggak? Rasulullah, ya Allah minta malaikat, terus terbang naik malaikat, Superman. Bisa. Enggak, Mak. Ini adalah sebuah filosofi bahwa orang itu harus berikhtiar. Orang harus berikhtiar. Ya Rasulullah bisa, tapi harus ikhtiar. Jauh. Jauh. Jadi jangan cuma doa, ya ikhtiar dohirnya juga. Bos, kalau kamu pengen kaya, ya kerja. Terus sholat duha tiap hari, ya nggak kaya. Ya kamu kerja juga, ya sholat duha juga. Kan begitu. Baca waktu tiap malam 40 kali, 40 kali. Dia berharap habis baca waktu 40 kali buka sajadah ada duit. Ini orang gila. Nggak bisa. Harus ikhtiar. Nah, orang beriman itu wajib berikhtiar. Orang beriman kalau ikhtiar, ya sudah, nggak mikir hasil, gitu. Nggak mikir hasil. Jadi nggak harus begini, enggak. Datang, kemudian keluar dengan Abu Bakar.
jalan naik ke bukit-bukit, lewati gunung, lewati samudra bersama teman-teman. Nah, ini Jatori kan, berpetualang. Nah, di sana ada gua, Gunung Tur. Jadi Gunung Sur itu posisinya begini, naik, goanya tuh ke dalam, masuk ke dalam, bukan rata, dalam. Jadi kalau kita duduk ke sini, itu kan dari sini kan masuk ke bawah. Jadi kayak ruang bawah tanah. Jadi kita duduk masuk, Rasulullah masuk, itu kelihatan kaki orang kafir lewat itu. Posisinya begitu. Ada. Masuk ke situ, bener orang kafir. Orang kafir itu. Rumah sahabat-sahabat muhajirin. Pengikut-pengikut Rasulullah semua diperiksa. Ada Muhammad tidak? Kalau enggak ada, Rasulullahnya enggak ada, rumahnya dibakar. Enggak ada, rumah dibakar. Enggak ada, rumah dibakar. Sadis kan? Kemudian masuk ke gua, terlihat. Jadi kalau di dalam hadisnya itu, seandainya mereka orang kafir ini jongkok, kelihatan. Kalau begini kelihatan. Kelihatan, karena kan posisinya di bawah. Kelihatan. Seandainya orang kafir itu kan kelihatan kakinya. Kalau dia jongkok aja kelihatan. Ada yang ngantuk, 1, 2, 3. Kelihatan. Kelihatan dari situ. Itu kekuasaan Allah, enggak. Ya dengan cerita-cerita yang ada burung gitu kan ya. Ada burung, ada Spiderman, laba-laba. Ya Allah. Abu Bakar ngomong dalam hati ini, seandainya mereka jongkok terus untuk begini kita kelihatan. Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ente jangan takut. Jangan kau sedih. Allah bersama kita. Wah, gitu. Percaya yang ngomong Rasulullah. Ya sudah. Capek kan perjalanan. Ya Allah. Ya Rasul, kelihatannya engkau letih, capek. Padahal Abu Bakar itu lebih tua loh. Tua loh, mertuanya kok. Mertua. Tapi miliarder. Ada orang kaya, ikut menantu, menantunya miskin. Duduk saja. Kalau engkau letih, lelah, capek, silakan engkau beristirahat. Berbaringlah engkau ya Rasul. Biar pahaku ini menjadi bantal. Abu Bakarnya duduk, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Tidur. Rasulullah kan kalau tidur miring. Kalau kamu kan ngurep ya. Tidurnya terlentang, kakinya ke sana, mulutnya mangap, tangannya ke sana. Ya, tanganmu kalau tidur kan, makanya cuci tangan kalau bangun tidur. Kamu nggak tahu tadi malam tanganmu camping di mana. Sudah tidur aman. Dilihat di depan Abu Bakar, ada lubang ular. Keluar itu kepala ular. Ular Arab gede. Ular Arab nih. Tahu kepala ular itu keluar, kaki Abu Bakar masukkan ke dalam lubang itu dengan tujuan tidak menggigit Rasulullah. Digigit sampai Abu Bakar itu begini. Jangan bergetar. Nanti Rasulullah bangun. Begitu.
menjaga Rasulullah. Jangan bergetar. Sampai kakinya dipegangin supaya nggak bergetar karena di pahanya ada Rasulullah. Jangan bergetar. Nanti Rasulullah bangun, jangan bergetar. Nambah getar, tambah getar. Jangan getar. Racun mulai menyebar, digigit ular. Gigit lagi kedua kali. Jadi Abu Bakar cuma nahan kakinya biar gak meter, kemudian menahan sakit, merem. Nahan sakit, merem. Coba yang merem-merem kayaknya sakit. Maksudnya, iya biasanya. Abu Bakar kan merem sakit tuh. Coba yang merem-merem paling sakit gitu maksudnya. Iya bisa jadi sakit. Biru sudah bengkak kakinya Abu Bakar. Meneteslah air matanya ke pipi Rasulullah. Ya Abu Bakar, di mana ya pergi? Kenapa ente nangis? Rasulullah, di mana? Gak ada apa-apa ya Rasulullah. Aman. Gitu loh. Aman. Padahal itu sudah digigit. Kamu berani gak? Kamu dibonceng sama Ustadz Jafar. Disalib tuh. Jempolmu kena. Berdarah. Gimana? Aman Ustadz. Sampai rumah jempolmu hilang. Aman. Begitu loh. Celok sama atasan tuh aman. Nggak usah langsung nanganin masalah sendiri, nggak usah. Kalau anak buah aja dulu. Gimana ada masalah ini? Terus gimana? Ya udah Ustaz. Nanti kita tanganin semua. Lah begitu. Jangan laporan terus, bos. Laporan. Aman. Kita bisa tanganin. Menetes terbangun Rasulullah. Satu tetes air mata Abu Bakar menetes di pipi. Bangun Rasulullah. Satu tetes bangun. Kamu bocor belum bangun tuh. Bocor sudah. Banjir masih bisa tidur. Padahal kalau hujan ini bunyi ketok-ketok itu masih bisa ngantuk loh. Aneh loh. Ini kan parah kan. Masih bisa ngantuk loh. Padahal kan rame kan ini. Kalau hujan kan rame nih ini. Itu masih bisa ngantuk. Ini gimana ini? Rasulullah Limada ya Abu Bakar. Ada apa ini? Kok kamu nangis? Kamu takut? Orang kafir. Enggak ya Rasul. Enggak apa-apa. Aman. Silakan istirahat lagi. Digigit deui. Ya Allah, gemeter semua badannya. Ya Allah. Bangun Rasulullah kedua kalinya. Kemudian memegang pundaknya. Bisa dibayangkan ya? Sama tadi. Kamu takut orang kafir? Jangan takut. Jangan takut. Ya masih bilang begitu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan sedih, jangan takut. Kita bersama Allah. Jangan takut, jangan sedih. Enggak usah galau-galau begitu ah. Allah bersama kita. Nah, makanya orang galau itu lagi enggak bareng sama Allah. Orang galau, sedih, itu lagi menjauh sama Allah. Begitu loh. Jadi cepat-cepatlah mendekat bertobat. Kalau kamu hati ngerasa sedih, galau, statusmu yang sedih-sedih, cepat tobat. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada temanmu yang update status sedih-sedih, kamu tulis tobatlah wahai manusia. Kasih tahu. Suruh tobat, jangan di-like. Seneng berarti. Berarti kamu ikut sedih juga. Yang nge-like kan yang senasib itu. Ya kan? Jangan takut. Ayo, ngomong jujur. Kenapa?
Ya Abu Bakar, wallahi limadha? Demi Allah, engkau kenapa? Abu Bakar takut, sudah ngomong demi Allah ini. Demi Allah, engkau kenapa? Bilang kepadaku. Sudah nggak bisa ngomong. Kakinya digigit, sudah bengkak, racun sudah menyebar biru. Kenapa? Sambil nunjuk kakinya. Ular. Gigit ular. Kenapa kakimu? Ular ya Rasul. Kakinya Abu Bakar dikeluarkan dari lubang ular itu. Masih nempel. Gigit. Ya Allah. Dah diobatin dulu. Diobatin sama Rasulullah. Tuh, lada dirudain tuh. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Bab. Kok angin kan nggak masuk angin? Bisa loh. Bisa ular ya. Sembuh. Mana ularnya? Rasulullah punya mukjizat seperti mukjizatnya para nabi-nabi terdahulu. Di antaranya Rasulullah punya mukjizat seperti Nabi Sulaiman, bisa bicara dengan ular. Wahai ular, kenapa engkau menggigit sahabatku? Ular ini ngomong, ya Rasulullah, aku sudah bertahun-tahun di dalam gua ini gelap gulita. Aku melihat cahaya, ingin keluar. Nah, di sini kan gelap. Antan nuru fauqan nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Ada cahayamu. Aku ingin keluar, ingin mendapatkan syafaatmu. Tapi orang ini menutup pintuku. Ya udah, tak gigit. Maksud saya gigit itu jangan ngalangin saya ya Rasul. Cuman dia nggak ngerti. Ya kamunya jangan gigit. Udah tua digigit kasihan lu. Ya Abu Bakar kan tua lu. Yang gigit tuh yang muda-muda tuh yang suka ngantuk itu lu. Gigit aja ngantuk tadi belakang. Saya ingin mendapat syafaat. Anta nur faqan nur. Ya, gitu. Aku ingin mendapat syafaat. Abu Bakar melindungi Nabi biar tidak digigit ular. Ular pengen keluar, pengen dapat syafaat. Siapa yang benar? Rasulullah yang Abu Bakar yang melindungi Rasulullah, apa ular yang pengen dapat syafaat? Yang benar siapa? Benar semua. Dalam posisi ini kamu boleh dua peran ini. Kamu boleh jadi Abu Bakar boleh atau jadi ular. Ya. Jadi ular boleh kamu. Sama. Nah, kemudian dilepaskan ular itu sudah aman. Kemudian Rasulullah keluar hijrah. Loh, di sana sudah disambut. Ada yang di atas pohon. Di Madinahnya itu. Udah siap streaming. Ada yang di kamera. Ada yang di atas rumah. Ada yang di bukit gunung. Nggak datang-datang. Katanya mau ada Nabi Muhammad. Ya, gimana sih? Nyambut presiden mau datang aja gimana? Kemudian datanglah Rasulullah dengan Abu Bakar. Teriak yang dari bukit itu. Marhaban. Ahlan wa sahlan. Telah datang nabimu, telah datang nabimu. Oi, orang Madinah, Nabi Muhammad datang. Semuanya bangun, set, kecuali yang ngantuk. Masih ngantuk. Datang Rasulullah, disambut naik unta. Sambut bendernya sudah ada. Bahkan di situ dikisahkan beberapa perempuan datang. Anak gadis-gadis itu datang di hadapan Rasulullah, jariah.
Kemudian senyum dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku senang denganmu. Aku cinta kepadamu. Ana uhibbukum fillah, kan gitu kalau di statusnya. Nah, uhibbukum. Yang laki-laki bawa rebana. Nyanyi di situ, disambut perempuan-perempuan, nyanyi menyambut Rasulullah. Disambut. Ya Nabi salam alaika. Datang itu Rasulullah. Ya Rasul salam. Makanya Mahalul Qiyam itu kan berdiri mengikuti Rasulullah yang disambut oleh orang Madinah. Jadi kalau Mahalul Qiyam, kamu seolah-olah jadi orang Madinah menunggu kedatangan Rasulullah. Gitu. Oh, ini marhabanan malah guyonan, bayangin kayak orang Mekah, kan kafir Quraisy. Guyonan. Kamu jadi orang Madinah kalau lagi Mahalul Qiyam. Ya Habibi ya Muhammad. Rasulullah senyum di atas onta. Baik sana. Sambut. Senang. Ya, kamu bisa bayangkan situasi seperti itu. Kamu berada di tengah-tengah itu. Oh. Senang ya? Senang ya, minta ampun. Sudah disambut, sudah jadwalnya memang sudah ada jam sekian. Datang disambut, orang jualan sudah rame di situ. Ada yang jual cilor, ada yang jual nyambut itu. Nyambut terus datang. Nah, gitu. Nah, di situ. Nanti ada saatnya unta Rasulullah ini nanti berhenti di mana, kemudian menentukan suatu tempat yang nanti tempat itu adalah sebuah sebidang tanah. Di tanah itu milik orang yatim, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah dan dibikin masjid, namanya Masjid Nabawi. Oke, sejarahnya begitu. Masjid Nabawi dibangun, kemudian Rasulullah bangun rumah di sampingnya. Makanya kan wala yusyakkul mu'min anna bai'atahu ma'a. Bagi orang beriman tidak ragu, sesungguhnya rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah tinggi kemuliaannya dan agung derajatnya. La yasilu abadan fi baitir. Tidak akan sampai derajat itu selamanya ila baiti rabbil alamin, di rumah Allah yang menguasai seluruh alam. Lihadat kana salati fi masjidihi, karena dari itu dengan perjuangan Rasulullah yang ada di samping masjidnya dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah bikin rumah di samping masjid itu, Rasulullah sholat di masjid itu. Lihada kanatis sholatu fi masjidihi, maka hasilnya siapa yang sholat di masjid itu bi alfi sholatin siwahu, akan diberikan pahala 1000 kali sholat dibandingkan masjid lain. 1 rakaat pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat. Kalau kemarin 100.000, 1000 rakaat. Yushira at-tafawud fi adimit tawab, yang menjadikan isyarat karena berbeda-beda keagungan pahala fi syarifid jiwar, dan berbeda pula persandingannya, tetangganya beda tetangga beda pahala kan gitu. Ini masjid, tetangganya tetangga rumah Rasulullah gitu loh. Loh, kamu tetangganya siapa? Loh, tetanggamu siapa? Ini masjidnya tetanggaan dengan Rasulullah, maka jadi mulia. Kamu masjid, rumahmu tetangganya musolanya isinya orang tua-tua, gede, ber-AC, yang sholat masuk angin. Ini karena
masjid ini berjejer dengan rumahnya Rasulullah, maka ada 1000 pahala bagi orang yang melakukan sholat di situ. Setiap satu sholat diberikan pahala 1000 rakaat. Itulah sejarah hijrahnya Nabi sampai beliau membangun Masjid Nabawi. You understand? Wallahu a'lamu bishawab. Bismillah. Di dunyana wa ukhrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.